Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Saya akan mereview beberapa tanaman yang ada di lokasi ini. Untuk yang belum subscribe, mohon di subscribe ya, di like atau komen. Boleh tanya-tanya silakan. Ini lokasinya berada di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan. Ya, jadi kita ini tidak fokus pada satu jenis tanaman, tapi seluruh tanaman ya, terutama tanaman-tanaman hias yang sifatnya keindahan daunnya ya, seperti Philodendron, Dieffenbachia, Anthurium juga ada sebagian ya. Kemudian Syngonium, Aglonema, dan beberapa jenis lainnya, Hollamalera dan sebagainya. Baik, untuk sekarang saya akan perlihatkan ya Aglonema dulu kali ya. Jadi sebenarnya Aglonema ini susah-susah gampang. Kenapa saya bilang gitu? Karena beberapa tanaman itu kadang dia memerlukan perawatan khusus, kadang tidak. Ini contohnya. Ini jenis silangan Indonesia ya, Bapak Greg Hambali. Ini sebenarnya sudah lama dan pernah memenangkan kontes ya di luar negeri, juara 1 Pride of Sumatera. Tapi orang sering menyebutnya Red Sumatera kalau para petani dan pedagang. Ya. Jenisnya ini serta lihat bentar ya. Dia mempunyai daun seperti kapal ya. Mungkin sudah beberapa orang sudah kenal ini ya. Batangnya ngeping dengan tulang daunnya kemerahan. Makanya sering petani menyebutnya Red Sumatera. Karena nama awalnya adalah Red Sumatera. Perhatikan ada beberapa pohon di sini. Nah, dengan media yang sama, cuaca yang sama, kemudian penempatannya mungkin selisih sedikit aja ya dari matahari, tapi tumbuhnya berbeda. Nah, kalau yang ini dia tumbuh dengan subur ya, bahkan sedang mengeluarkan beberapa anak. Itu ada 3 ke 4 anaknya itu ya. Sementara yang satunya kayaknya tumbuh juga, cuma gimana ya, warnanya tidak keluar, cenderung warnanya terang ya. Kalau ini kan pekat, ini pekat dan sempurna ini, jadi ini pertumbuhannya bagus ya. Kalau yang kurang ini, yang sedang ini ya, antara terang dan gelap, tapi daun barunya kelihatannya sudah agak gelap. Nah, jadi 3 itu adalah dengan tempat dan media yang sama, tapi tumbuhnya juga berbeda. Saya tidak tahu ya. Penyiramannya sama juga sebenarnya. Mau dibongkar juga nanti sayang ya, karena dia sudah tumbuh itu. Perhatikan kalau dia yang kurang sehat seperti ini. Daunnya dia tuh ke bawah. Ini sebenarnya harus diganti medianya. Daunnya ke bawah dan tidak tegak begini. Jadi kalau yang subur itu daunnya tegak begini. Nah, seperti ini tegak. Sementara yang ini melayu, ini juga nih ya. Ini juga ke bawah nih daunnya nih. Ini harusnya dipindah ini. Ya. Tapi nanti kita pindah. Kenapa itu? Mungkin ada masalah pada medianya, atau ada pembusukan dari batang atau akar yang dalam media. Nah, jadi ketahuan ya kalau dia subur ini gini. Ya, tegak, daunnya tegak berdiri menghadap ke atas. Nah, ini juga nih kayaknya agak sakit nih. Kenapa saya sakit? Karena daunnya ini ke bawah semua. Ya,
ke bawah, walaupun dia subur tapi daunnya menghadap ke bawah nih, menjuntai. Nah, kalau yang segar seperti ini, ke atas tampilannya ya. Yang di sana juga itu kayaknya itu kurang sehat. Jadi kalau yang kurang sehat daunnya seperti itu contohnya. Yang sebelahnya juga itu mungkin karena medianya atau apa, harus diganti itu harusnya. Jadi yang kalau tanaman segar tuh begini nih, segar dia menghadap ke atas semua ya, bahkan tunas-tunasnya ke atas, dan daun atasnya lebih besar daripada daun bawahnya. Jadi semakin ke atas dia semakin besar daunnya. Nah, warnanya juga cerah, tidak pudar ya. Jadi untuk tanaman-tanaman tertentu memang kita harus melihatnya. Dan ini walaupun satu tempat, media sama, dia tumbuhnya berbeda. Nah, itu satu lagi contoh tanaman yang kurang sehat. Ya seperti manusia juga ya, kalau sakit dia lemah gitu ya, akan tangkainya melemah ini. Sementara yang sehat yang seperti ini, atau yang sana itu yang support itu ya. Jadi batangnya kita patah, dia muncul anakan-anakan baru. Ini juga kayaknya nih. Ini pertama awalnya sakit kayaknya nih, kemudian dia sudah tumbuh segar kayaknya. Yang ini yang sehat itu seperti ini. Daun menghadap ke atas, warna cerah dan tegak daunnya ya. Tidak ke bawah. Tuh, nanti kita yang lemah-lemah itu nanti kita ganti medianya, kita bongkar. Kemungkinan mungkin ada masalah di medianya. Kita tidak tahu dalamnya mungkin ada hama, cacing dan sebagainya. Yang ini juga nih segar ya. Jadi ketahuan dia. Kalau aglonema khususnya ya, dia bisa memberikan sinyal-sinyal sebelum aglonema itu mati atau rusak. Jadi untuk penghobi baru atau awal bisa melihat dari bentuk daunnya agar kita ketahui keadaannya. Ini adalah jajaran blue mark green ya. Ada yang varigata soalnya. Ini sudah sangat subur. Ini sangat muda nih. Ini jenis Philo. Bagus ya daunnya. Karena dia mudah sekali merawat taniannya, sehingga dia harganya tidak terlalu mahal dibanding dengan Philo-Philo yang lainnya. Jadi jenis tanaman itu mahal, pertama satu kelangkaannya. Jadi kelangkaannya itu mungkin karena jarang ada yang menanam. Kemudian pertumbuhannya sangat sulit. Ya. Nah, jadi dia memerlukan waktu yang lama sehingga bisa ditani, ya, diperbanyak. Nah, contohnya ini mudah aja nih. Contohnya ini adalah selendang putri. Ini sama seperti dipen lainnya, tapi harganya lebih mahal daripada dipen yang lainnya. Karena apa? Karena jarang ya, dan warnanya memang indah ya, sepintas mirip army. Dia ada 3 warna ya. Ada putih, coklat, hijau muda ya, sangat indah ya. Nah, jadi beberapa tanaman dia memerlukan sinar. Jadi apabila dia terkena sinar maka keluar warnanya. Ini juga nih jenis dipen nih, daunnya sangat keras. Di sebelahnya reflektor. Sudah saya sering sebut ya. Jadi keistimewaan reflektor adalah dia tidak hancur kalau kita remas. Nih. Nah, ini remas gini ya. Nah, perhatikan kembali dia segar kembali. Yang begini ada yang seperti ini. Namanya kalau tidak salah Puma kali ya. Tapi tidak sama seperti ini. Cuma bentuknya aja sama ya. Kalau ini seperti apa ya, neon ya, jadi warnanya agak terang. Ini ya, dan kelebihannya lagi apabila kita remas nih ya, ini kita remas gini, nah dia kembali lagi. Dipen reflektor. Nah, jadi di sini tidak terfokus pada aglonema saja, kita juga kembangkan Syngonium.
Syngonium albo, ada jenis pilo juga, epripinum ya. Ini yang parigata, cuma parigatanya tidak belum keluar ya. Sudah keluar cuma belum ngejreng. Ini jadi kita taruh di tempat yang sangat panas sehingga dia bisa keluar warna terangnya. Kita juga anthurium, nih contohnya nih anthurium tarantula ya. Jadi tarantula ini juga banyak jenisnya karena sudah pernah disilangkan. Dan untuk tarantula warnanya juga bisa cenderung agak lebih pudar. Kalau ini sudah black ya, gelap, dan urat-uratnya tuh jelas, tegas, dan bentuk bercaknya nih kompak dia. Karena tarantula sebagian juga ada yang tidak terlalu tampak ya uratnya ini. Yang ini jenis lama nih ya. Ini sedikit jenis Aglospis. Nah, ini yang parigata. Cuma memang yang parigata kuning yang ini ya. Yang saya lihat ada yang putih, albo. Yang kuning. Yang saya sangat sulit menemukan yang ini. Ini coffee milk. Ya, sangat sulit ya. Jadi jarang sekali dia nih. Bahkan saya ngembangbiakannya sangat susah. Memang dia tumbuhnya sangat sulit. Ada beberapa pohon, tapi beberapa yang mati. Nah, ini mati ini. Ini mati, dia tinggal satu daun dan sangat sulit memang. Yang ini jenis hibrida ya, green compacta. Untuk stok yang beberapa stok mungkin di sini sudah banyak ya. Nah, seperti ini, anggun ayu dan sebagainya. Ini juga tisu. Nah, jadi untuk dipen sangat mudah ya. Ini contohnya. Jadi ini kita potong ya. Nah, nah, itu salah satu perusak tuh ya, ada binatang di sini. Kayaknya kadal ya. Nah, kita potong, ini tumbuh dia. Tumbuh tunas, bahkan tunasnya ini mau tumbuh dua kayaknya. Ini juga ya. Ini motongnya bersamaan. Tapi tumbuhnya beda, mungkin sesuai dengan tempat atau makan di dalam ini ya. Ini bahkan tumbuh ada 1 2 3 5. Ah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Tumbuh 5. Ternyata karena memang ini tempatnya lebih besar. Ini diameternya 35 kalau tidak salah 40. Sementara yang ini 30. Nah, dia tumbuh satu aja. Memang untuk menumbuhkan tunas dia mungkin memerlukan nutrisi sangat banyak. Jadi yang medianya besar, tumbuhnya lebih banyak. Ini juga kita potong ya, tumbuh satu. Ini juga. Yang kayak ready siap yang ini ya berarti. Ini anak-anakannya ya. Kalau sudah kita potong tumbuh kecil itu kita pindah. Ini jadinya. Oke, sampai sini dulu. Kita akan kembali lagi nanti di video-video berikutnya.